sore begini kayaknya sepertinya enak keliling-keliling Jakarta dengan mobil baru saya. Luar biasa sekali. Mobil ini sangat membuat wanita-wanita tergila-gila. Katanya sudah melebihi Airbus 747 Boeing. Seperti apa rasanya keliling-keliling Jakarta dengan mobil baru saya? Pokoknya di Mister Tukul. Sore-sore aja sudah menyeramkan. Lama banget sih. Maksud lu gimana sih kok lama banget sih? Katanya kita mau baca buku di perpustakaan. Oh, ya lu penumpangnya lah. Ya udah penumpang satu tapi sepertinya kayak penumpang 20. Jadi kita jalan aja. Oke, berangkat aja ya. Santai mas. Ambil aja. Berarti juga boleh dong. Wah pemirsa, Mister Tukul dan Risa Saraswati sedang apa ya? Sepertinya mereka melakukan hal yang mencurigakan nih. Malah pakai bawa-bawa buku segala lagi. Jadi penasaran. Gimana udah ditaruh nih. Saya sendiri namun sembarangan. Jadi nggak apa-apa nih, ambil aja. Ambil aja. Ini sambil lama ini kita ambil banyak. Stop. Ini nggak boleh dibawa gini, Mas. Saya petugas ini. Ini kan bukunya ini koleksinya Mas Fadli. Kan nggak boleh gitu, Mbak. Saya kena marah kalau begini. Katanya kamu bilangnya sudah ada apa ini? Ribut-ribut ini koleksi apa? Bukul ya? Pas Pak. Ini berarti kok ada bukunya bagus-bagus, ada pusaka Sunda, ada sejarahnya Jawa. Nah ini saya tambah ilmu, langsung tak bikin gratis. Enggak dong. Ini memang boleh dibaca gratis, tapi bukan dibawa pulang gratis. Dibaca gratis, tapi juga pulang dan gratis. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan. Sekarang saya berada di rumahnya Mas Fadlizon. Di sini banyak terdapat benda-benda kuno dan cerita unik dan juga Fadlizon Library merupakan perpustakaan satu-satunya di Indonesia yang memiliki koleksi benda-benda bersejarah selain buku. Lebih dari 50.000 koleksi buku tua dan langka terdapat di tempat ini. Di sini pun terdapat ratusan lukisan dari para seniman di Indonesia. Foto-foto sejarah, fosil dan artefak purbakala, serta koin kuno peninggalan Majapahit. Dan yang paling menarik perhatian adalah koleksi kerisnya yang berjumlah ratusan dan berasal dari belahan Nusantara di dimensi waktu yang sangat lampau. Di tempat ini pun terdapat koleksi majalah dan koran Tempo dulu, juga peninggalan sastra dari zaman kerajaan yang ditulis dengan bahasa Sangsekerta. Banyak dari benda-benda bersejarah di sini yang dipercaya para spiritualis memiliki energi magis yang bisa digunakan untuk melindungi diri. Bahkan para staf di perpustakaan ini sering mengalami kejadian aneh yang misterius. Ada cerita apa di balik koleksi Fadlizon ini? Sesaat lagi di Mister Tukul Jalan-Jalan. Waktu itu maghrib ya. AC ini nyala sendiri nih. AC kemudian berkali-kali dia sampai 4 kali dia mati nyala. Kemudian saya di sini persis di belakang sini. Saya perhatikan betul-betul apa
apa yang membuat, jadi persis kayak kita main remote AC tuh. Dimainin hidup mati, sedang posisi remote AC di belakang, AC pada posisi nyala sebelumnya, kemudian dia mati ketika nyala mati sampai 4 kali gitu. Ya, kalau teman-teman juga ada, katanya ada suara-suara kalau pas musim satu Muharram terutama itu kalau ada suara kotak-kotak di tempat keris-keris itu kan, di lantai 2 itu koleksi keris di lemari semua itu ada suara-suara seperti itu kan. Wah, mantap luar, amazing. Subhanallah. Ini kebanyakan di sini buku-buku, kemudian koran tua dan juga keris. Wah, luar biasa. Ini barang langka semua ya. Ya, sebagian. Aduh, ngagetin aja Pak, bisa tiba-tiba muncul di sini saja. Pak, tiba-tiba di sini tertarik apa ya Pak? Jelas, saya sangat tertarik sekali karena di sini ada unsur logamnya ini paling kuat sekali Mas. Unsur logam itu yang paling tua karena batu logam itu dominan untuk energi positif. Ya, kita mengarah ke sana aja. Yang logam atau batu yang mungkin keris dari Mas Fadli. Iya, betul sekali. Monggo, silakan Mbak Bejo. Keris yang paling tua atau mungkin yang paling bagi Mas Fadli itu sangat bermakna sekali yang Unik ya, Monggo. Ya, sebetulnya semua keris itu punya keunikan Mas Joko. Nah, ini seperti ini adalah keris dari zaman Singosari, kira-kira abad ke-11 ya. Jadi ini dibuat oleh nenek moyang kita, orang Indonesia. Sudah mulai ada pamornya, cukup berat ya. Dan ini salah satu keris yang tua ya. Kita umumnya tahunya keris itu dimulai di abad ke-8, ke-9 gitu ya, kira-kira begitu. Ya, Pak. Kalau orang Jawa bilang ini kan. Jadi pamor ini yang bisa untuk aura yang negatif positif adanya di sini. Kalau Mbak Arisa sendiri melihatnya apa nih? Saya melihatnya sih tadi begitu ini di bawah gitu, kayak pada saat dibuka tuh kelihatan sesuatu ya. Jadi cuman entah kenapa berada di sini rasanya tenang, mungkin karena Mas Fadlinya memang menjaga terus ini satu persatu kan, dan diperlakukan dengan baik. Dan juga yang tadi saya bilang Mas, kadar besinya itu pembuatannya sudah lain. Kalau sekarang kan mungkin pakai pandi gitu ya, ketuk-ketuk. Mungkin pakai ya kalau dulu itu cuma pakai pandi. Ada keris-keris yang konon memang dibuat secara vegetan yang pengenalan. Jadi nanti legendanya begitu Mas. Masa datang apa itu? Ini pendapat saya bahwa Ops itu adalah entitas energi atau spirit energi yang memendar dari sebuah kehadiran atau bahkan sebuah tempat, sebuah benda, atau itu bisa berasal dari diri kita sendiri. Karena dia ada di mana-mana dan kehadirannya itu meliputi berbagai tempat, dia bisa muncul kapanpun. Karena yang hadir adalah sebuah energi yang luar biasa, dia akan tertangkap dalam kamera berbentuk Ops. Konon ada keris yang punya sifat petarung nih Pak Fatih. Petarung itu seperti apa keris petarung itu? Atau untuk perang itu kayak sebetulnya ini ya salah satu contoh. Sebetulnya ini salah satu ini dari pohon. Ini pohonnya juga langka. Timoho namanya, kayu timoho. Daerah mana?
dari Jawa, ini dari Mataram. Ini namanya Nogo Siluman ya, keris yang dipakai bentuknya itu sama dengan yang dipakai oleh Pangeran Diponegoro. Karena Mbak Bejo apa? Mana Mbak Bejo? Yang saya mas. Maaf, agak sebenarnya nggak boleh ini muak sejarah aja mas. Betul ya, yang Pagungan ini sudah menceritakan banyak. Cuman yang pegang ini ada dua mas. Ini ada dua, ada sepasang. Cuman beliaunya ini belum bisa menemukan yang satunya mas. Oh gitu ya. Ya, Jadi harus sepasang gitu. Ya harus sepasang ini mas. Jadi harus pasang. Benar tadi ada pamor kupu-kupu, ya kupu-kupu tarung seperti pintu kupu tarung. Itu bisa membuka bareng, bisa menutupnya juga bareng seperti itu. Jadi ini untuk keadilan. Pamor ini untuk keadilan dan juga kebijaksanaan, betul. keadilan. Terus mungkin kalau mas orang dulu bawa ini mungkin ada teror, ada apa, pegang ini langsung bisa hilang, nggak ada kelihatan gitu. Nah, biasanya perawatan yang dilakukan untuk merawat keris ini apa? Dimandikan dengan kembang atau apa? Atau di laundry atau di apa? Keris ini umumnya dijamas, diwarangi selama setahun sekali atau 2 tahun sekali. Memang ada tradisi biasanya di Suro. Sosok seperti apa yang menjaga keris-keris sakti ini? Nah, Jojan Barisan. Ya, kalau saya tadi sempat yang saya pegang ini mas, untuk power menghadapi siapapun, musuh siapapun itu tidak bakalan gentar. Ini sosoknya memang tua sekali mas. Mbak Lisa sendiri? Iya, hampir sama dengan Mbak Bejo. Sosoknya sih kelihatannya memang tidak tua tapi bersih gitu, dan ada beberapa yang saya lihat menggunakan jubah putih. Ini Mas Ukul, ini bisa bagaimana keris itu mentransfer energi ini. Nah, ini bisa kita lihat. Tuh, nyala pemirsa. Iya. Oh iya. Ya, itu nyala itu di. Ya, luar biasa ya. Jadi kekuatan kerisnya. Salah satu saya suka koleksi uang-uang kuno. Nah ini salah satu koleksi dari amulet Majapahit. Jadi dari zaman Majapahit, ini ada di buku History of Java-nya karya Rasles dulu, Sir Stamford Raffles. Nah ini salah satu contohnya. Fungsinya dulu menurut literatur buku-buku ya ini sebagai jimat. Saya tertarik sekali karena videonya itu menunjukkan itu ini bukan karena apa-apa mas, ini pinggul ya. Ini raja-rajanya duit mas. Kenapa tadi saya tertarik ke sini ya? Iya di sini nih mas. Intinya seperti itu. Dikawinkan berarti ini. Nah, sosok apa yang ada di logam ini dan kekuatannya tuh apa ya? Sehingga punya kekuatan medis yang sangat luar biasa nih Mbak. Saya cuma satu mas, cuma satu penghuni atau penguasa dari dari Majapahit itu ada di sini mas. Jadi di salah satu koin yang ini mas tadi. Kalau Mbak Lisa, Ya saya sebenarnya tidak melihat sosok yang langsung gitu, ada sosoknya, tapi memang energinya memang terasa, mungkin karena memang pernah dimiliki, terus ada simbolnya, ada segala macam yang mengandung kekuatan energi yang besar gitu. Jadi itu sangat besar energinya. Sementara kalau sosoknya langsung atau itu sih saya nggak melihat gambaran itu gitu. Nah, di sini kan banyak banget benda-benda kuno nih. Pernah mengalami hal-hal magis nggak di sini? Mungkin kalau Mas Fadlinda mungkin karyawannya. Oh iya. Nah, ini apa? Kalau saya terus terang enggak, karena saya Yang punya aja. saya ya kalau sekedar bulu kuduk merinding itu ya. Nah, biasanya di sini atau di atas, tapi kalau sendirian umumnya ya. Nah, tapi kalau staf-staf saya tuh ada yang kadang-kadang serupa AC-nya nyala sendiri atau listrik katanya bunyi dan sebagainya. Tapi kalau saya melihat
saya tidak pernah mengalami sendiri terus terang. Ini kabarnya Mas Fatih juga mengoleksi fosil-fosil purbakala. Nah, boleh kita Boleh. monggo di mana? Silakan. Kita di atas. Wah, nanti kita agak di atas sedikit. Yuk. Kebanyakan sih yang memang melalui asap, siluet, bayangan hitam, sekilas bayangan hitam, bentuknya seperti itu. Makanya sedangkan kalau untuk yang asap sendiri itu juga istilahnya kan ektoplasma. Off itu ya yang untuk merepresentasikan makhluk astral tersebut itu agak sulit ditangkap. Jadi kalau misalkan dilihat secara image ya, kalau untuk makhluk astral yang berbentuk off itu, jadi off itu dia warna-warni, ada warna merah, ada warna ungu, dan itu warna-warninya itu solid, bulat dan solid. Tapi kalau warna putih itu kebanyakan dia ada seperti wujud kaki, jadi seperti ubur-ubur. Jadi bisa dibilang off seperti itulah yang menunjukkan keberadaan makhluk astral. Telapak kaki misterius di mana? Nah, ini. Silakan. Ini juga sudah diteliti oleh para peneliti kita, tetapi memang belum sampai pada kesimpulan. Ini telapak kaki purba. Besar ya? Ya, telapak kaki purba ini asli dan kira-kira ini ditemukannya di Kalimantan. Ini yang saya tempatkan di perpustakaan ini antara lain. Nah, yang menarik ini sebenarnya salah satu ini kotak obat. Ini kotak obat juga tua untuk dari Dayak Pasir. Ya betul. Di antara benda-benda yang ada di sebenarnya, kekuatan energi sangat luar biasa ini. Yang mana? Khususnya yang di sini, Mas. Di sini tuh ada negatif positif, Mas, yang saya pegang, Mas. Ini, Mas. Betul ya. Ini ibaratkan bisa nyembuhin, bisa mati. Jadi di tempat sini kalau orang seberang sana mungkin orang kita tuh jengkes ya, Mas, sampai bensinnya. Untuk bikinnya dari sini. Terus di sini bisa untuk netralkan juga, Mas. Luar biasa sekali. Kalau gitu saya terima kasih. Terima kasih.